nama, Jushin juga di-ban sama Coach Ever. Iya, sekarang second pick lagi ya, PR-nya banyak banget nanti. Ini mau nggak mau lawan sih memang. Iya. Oke, untuk map yang ketiga, Expanding River. Lagi-lagi ya, ini map yang bener-bener cocok banget buat kedua tim. Karena emang mereka tuh lebih suka untuk clash atau team fight. Dan sementara itu udah ada Arlott Fanny yang di-ban. Freya-nya ditukar sama Dewa ternyata. Gak mau tukar. Udah cukup ya sama Freya ini ya. Ya, dia nggak mau tukar B, jelas. Oh ini jadi pelajaran seperti Dewa kemarin waktu lawan Geekfarm. Geekfarm game 1 pakai Freya leading. Game 2 Dewa yang pakai Freya leading. Game 3 udah gak ada Freya lagi. Udah ban aja kan. Udah ban. Ya. Udah cukup dengan Freya-Freyan ini. Jushin ban. First pick Guinevere ya. First pick banget nih. Guinevere first pick. Ini possible banget untuk Atau muncul. Pove. Pove juga boleh. Optionnya ada di Coach Right. Kayak gue lebih ke Pove sih. Lepasin Guinevere, tuker sama Suyo. Iya, masih make sense kan. Guinevere pun jatuhnya masih flex memang di AE. Ya tapi kalau di tangan Yazuke sih kayaknya mostly udah pasti bakal lari ke ini ya. Itu dia, tapi Double. Win duluan. Win duluan. Berarti mereka punya ekspektasi kalau misalkan nanti ada Povius di tangan Nino, mereka bakal handle dengan adanya Guinevere plus nanti duo mid-nya. Oke, menarik. Povius diambil lah ya, masa enggak sih? Iya, kira Nino kok. Iya, Pove udah ketawa. Hah, Pove katanya. Bukan ya? Paham Kan dah. mulai pakai ekspresi kan. Bener gak lu? Tapi ya tadi karena Povius juga sekarang lagi bagus banget. Bagus Ya, banget. lagi jadi superstar. Iya. Kemarin ngeliat di tangannya Aran, buset. Itu misalnya team fight-nya bisa 3-4 orang dipegang. Iya sih, itu gila banget. Tapi emang wajar sih Terisla dan Povius ini lagi jadi superstar ya. Yang poin terpentingnya tuh dua-duanya bisa pegangin pemegang Retribution. Oke, cuman Udah gue pasti ngerasa dong. ada jawaban juga dari bisa ke Sora nanti dan gak diambil, Be. Hilda dan Suyo. Gak diambil, mereka coba untuk lawan, oke. Guinevere, Povius kasih mereka semua, kita lawan. Menarik dengan berarti pick ketiganya ini akan menjawab. Kalau seandainya nanti Coach Red ambil Povius, Altrigo akan lawan. Ini Hilda duluan ya mereka. Ya Hilda dulu, Hilda-nya Alec juga kan. Iya sih. Dan mungkin mereka juga kena pressure yang luar biasa tadi ketika Moeza yang bawain Hildanya. Tapi ngerinya langsung Gwynnya kelihatan di jungle, dia ambil glue gitu, Be. Buat megang langsung ke Hilda kan bisa juga. Sama Pove tetap. Berarti nanti pick 3-nya bisa langsung Moskov. Iya, tetap aja Hildanya akan susah kan di artinya. Ya, Hildanya bakal susah di early game. Tapi di late game, glue-nya bakal susah karena ada Moskov. Oke, kita lihat nih. Strateginya kemarin Povius tetap ya. Marsha lagi dari Okta. Karena tadi gankingnya lumayan berhasil ya. Ke bottom lane dia nge-trigger flicker dari Nino. Ke top lane tadi dia dapat RV dengan Granger di game yang kedua. Jadi lu bisa bilang ya Farsa yang cukup sukses. Konsepnya tetap di Guinevere Parse ya. By the way, Gwynnya masih bisa roamer. Ini dewa loh. Terakhir sih ya, terakhir. Baxia last pick-nya. Iya kan, masih Yang bisa diputer-puter. dicoba. Masih. Tapi itu power dari Guinevere akan menurun, Lim. Karena kan powernya dari Guinevere adalah di level yang keempat ya, dengan Vault Requiem. Kalau misalkan nggak ada Vault Requiem ya udah pasti bakal susah banget buat bikin big play. Alis. Gue sempat mikir tadi Uranusnya Nino kan. Tapi ya balik lagi, Uranus regen kita. Nah, region kita Ah, 18%. Udah 18 Lim. 18%, Lim. Udah bukan 20% kalau kata Pak Pulung. 18. Soalnya cocok, kan dia pakai Purify, Gwyn gak bakal makan. Pove landingnya akan susah. Tapi Alice oke lah, gak beda-beda jauh maksudnya kan. Gak beda jauh. Sama-sama konsepnya ngebadanin dan bikin momen kan. Yap, Setiannya di band, jelas. Gak mau ada combo Alice Setian. Ya, Alice, Chetien, Hilda, Suyo. Itu kalau kombonya connect ya. Empat-empatnya bisa digeruduk tuh. Itu Suyo tim bersih-bersih doang itu. Iya, Suyo tinggal pakai Sky Pierce dateng. Bersih-bersih pakai Soul Saver. Udah beres. Ini Ben Leomer juga good option karena balik lagi ya. Masih fleksibel untuk Guinevere-nya. Kayak seolah-olah Guinevere dibikin gak nyaman di sini dengan adanya Alice, Hilda, Suyo juga untuk adu retribution bakal lebih diuntungkan untuk Suyo kan? Iya. Bapak Baxia nih. Tanggung. Iya. Good luck Kin, semangat Pi. Good luck Weza, Semangat Bi. semangat Pi. Nah, Semangat Nimbihnya Pak nih. Pulung. Nimbih nih ya. Nimbi. Maybe. Maybe. Bi. Mbi. Gue baru tahu season ini loh. Kalau Maybe. Iya. Weza, Moeza. Za. Gak disingkat-singkat. Gak semuanya harus digituin. Mus. Enggak, Mus juga enggak. Opsi Enggak dia ternyata. Opsi dia dan Kalea ya. Kalea juga bakal jadi good option di sini. Waduh. Karena main pick off juga kan. Ya, Kalea Parsha. wah Trinity Hero ternyata. Cloud. Ya ini juga kita sering lihat ya untuk RV dia
bener-bener absensinya sangat-sangat aktif di Turtle 1. Jadi dia bakal nge-skip setelah dapetin Blazing Duet untuk landingnya. Dia bakal commit. Jadi bakal commit nanti dengan Blazing Duet di area Turtle. Ini kalau misalkan Harit terlalu banyak magic ya Ya magic semua. di Dewa. Kayak physical sih. Granger, front to back. Granger? Guinnya tapi di Romer. Ya, Sky Pierce ya. Enggak deh, Guinnya di jungle juga masih bisa kalau Granger. Masih. Romer Karena mainnya ambil kan badan. juga Romer badan. Povius juga. Hylos juga masih up di sini. Tapi kalau Hylos ya itu tadi ya. Berbanding dengan Hilda dia pasti bakal dipukul-pukulin. Bakal kalah di sini untuk match up-nya. Kalau diputer Baxia di pick, bakal beda lagi nih kasusnya. Harit Harit ternyata. dan Glue. All magic. All Magic. Wow. Bener-bener ingin bermain dengan metode early game dari Dewa. Tapi ini satu talk put saja. Bikin 5-5-nya damage berkurang. Pasti. Athena Shield, Radiant Armor, selesai. Ini udah pasti tugas dari Alex juga ya. Untuk Radiant Armor terutama. Karena mungkin dengan banyaknya magic damage berkelanjutan seperti ini, Radiant Armor akan sangat superior. Wow. Chassis tetap butuh karena ada Harit juga kan yang bermain dengan attack speed. Jadi untuk pengurangan attack speed akan tetap dibutuhkan juga untuk Alex. So ini dia. Last pick, Hijume. Akan ke arah mana nih? Valen lagi kah? 5 magic ya. 5 magic makanya. Valen lagi atau Hero Area of Effect? Valen opsi yang bagus sih. Kayak If gitu contohnya. Gaze the stars and see. Lui. Lui. Bermain dengan 2 tank, konsep Lui ini masuk di sini. Sama landing jauhnya terkontrol banget. Ya, Cloud Lui Lui. Cloud. Ini BMI. klasik combo banget nih. BMI di belakang, teleportation dengan diversion, nanti Cloudnya bakal diterbangkan. Oke, kita akan lihat di game ketiga. Draft sudah ditentukan. Unik. Yap, dari keduanya. Tapi kita akan lihat di eksekusinya dulu nih. Siapa yang lebih baik dari setupnya atau counter setupnya bahkan. Game ketiga harusnya mereka berdua lebih hati-hati. Yep. Berhasilkah Dewa untuk bisa menuju ke babak playoff hari ini? Atau Alter Ego tetap akan menjadi penghalang untuk mereka? Cerita seperti apa lagi dan sesaat lagi itulah yang akan kita saksikan bersama-sama. Jadi langsung saja EPL Arena sekali lagi mana suaranya? All troops deployed. Masih semangat, masih ramai. Welcome to Mobile Mobile Legends. Kita akan lihat nih. Dari matchup mid sebenarnya level 2 oke Loi kuat. Tapi level 1 kayaknya fokus clear dulu ya. Udah pasti ya, nungguin combo di Special Rotation dulu juga. Apalagi sebelum ada yang level 4. Ini pasti bakal jadi PR buat Hijume. Karena mana consumption dari Lui kan lumayan boros juga. Wah hati-hati loh, tiba-tiba minionnya habis level 2. Iya. Sedot 2 kali. Wah. Terus ini juga di gold lane juga sama nih. Sama-sama adu pok juga ya ternyata. Emblem fighter dari RV. Itu alasan kenapa dia berani untuk ngegas di awal. Ini mah konsep yang ngadu ini semua ini. Mueza mau tidak mau flicker pun udah dikeluarkan di awal. Agresif banget, bawahnya kena sedikit freeze. Ini akan menguntungkan ya dari minion management ya. Untuk Dewa. Tapi jungle ditabrak. Oke. Sementara terlihat ya ada beberapa play tadi dimiliki oleh Alter Ego. Mereka sudah mulai ada di dalam area defensif dari Dewa. Di freeze sih. Cuma balik lagi untuk RV-nya juga sempet kok untuk ngelakuin clear-nya. Dan bahkan mendorong untuk gerobak minionnya tadi. Siege minion terakhir. Emblem Marksman lagi untuk Suyo. Ini kita bersering lihat ya untuk late game juga jawabannya. Dan sekarang gantian RV yang mau nge-freeze tapi digagalkan dengan adanya Synchro Vision barusan. Emblem Fighter tentu akan membuat Cloud-nya juga akan imbang di laning. Kuat banget ya, FOB juga dia. Ya, Art of Thievery-nya kena minion banyak, stack darahnya lumayan loh. main buat spell fam. Oh, Aduh basic attack lagi. Aduh. Pasti galak lah, kalau Emblem Fighter udah pasti digalakin di awal. Menang Emblem kelihatan banget memang land diff-nya. Tapi untuk di daerah rivernya nih, Dolin udah sampai level 4. Dia bisa pilih sebenarnya mau makan mana. Atau makan depan. Atau memang tiba-tiba dia nanti tunggu di turtle aja. Opsi banyak. Ini dikasih level 4 dulu buat Nino terutama. Karena dia yang bakal pegangin untuk area turtle dengan Storm of Ruin. Sebentar White. barangnya. Hey, hampir saja. Mau tidak mau seperti ada freeze lane yang akan dilakukan, namun sekarang di area turtle pertempuran akan kembali terjadi. Kitnya udah mulai berkilas, sana sini terkena efek dari Dark Web dan dilompat tidak bisa. Niazuke diusir mundur cukup jauh dengan Fire Requiem dan udah langsung dikuakan. Jika ada satu lagi Federalized Strike dan itu dia Ton of Ruin, tapi ternyata ada satu backup damage juga yang dihasilkan. Nino-nya berhasil langsung saja ngikutin kemana perginya Mueza. Hey, Nino ada di bagian belakang. Dan poin killnya masuk ke dalam tubuh RV cair kali ini. Wah itu jadi gol tambahan pastinya. Dan Kin udah coba
Masuk ke arah Yasuke, Be, tapi gagal. Ya, karena burst damage yang diberikan dari Hijume ya tadi ya. Ada efek juga yang membuat Kinnya jadi langsung low HP. Dan buang flicker juga banyak banget battle spell yang bener-bener di-trade. Bahkan untuk sekarang kalau fokusku ke Nino, udah pasti Nino bener-bener manfaatin bagaimana anak-anak dari Glue, Mueza. Wedge. Dan bahkan dapat purple buff. Oke. Rotation. Ke Okta ternyata. Masih aman ya. Ngelihat dari rotasinya di awal lumayan berhasil berarti dari Alter Ego. Cuma tergantung nanti apakah memang dari mid game-nya mereka bisa pegang. Karena Gennifer Parsha ini bakal lumayan tajam di mid-nya. Ya, so far mungkin targetnya bakal ke Hijume, Hazuki, Nino ya. Karena kalau targetnya ke Alec itu bakal lumayan buang resource. Karena Harvey punya Purify. Jadi mungkin gak bakal ditarget buru-buru sama Dolin kecuali emang ada informasi bahwa no Purify dari Harvey. Early game yang benar-benar leading banget dari Alter Ego. Udah pegang temponya juga dari 700 gold. Dan tinggal nungguin bagaimana movement dari Hijume tentunya dengan adanya Diversion. Karena udah ada 2 tank. Dan seperti biasa konsep bermain Lui butuh 2 tank di depan. Agar combo dari rotationnya. Ini yin yang-nya connect lebih mudah. Ya, farming dulu pokoknya di awal ya. Okta selesai dengan glowing. Anti-Regen yang udah ada nih, bisa jadi awal yang bagus untuk Dewa. Tapi ngeliat Nino yang bakal nambah banyak dari spread-spreadnya Mueza, kayak glowing bukan solusi deh. Ya, Glue-nya emang solusi buat Hilda tapi bukan buat Alice ya. Ya, Kalau ketemu Alice ya jatuhnya anggap aja kayak ketemu Faramis sama Vexana ya. Jangan asal untuk mengeluarkan spread-spread dan juga grab-grabnya. Bahaya banget di sana. Buset, sakit banget deh. Ada 2 player dari Alter Ego. Mendadak mereka mendapatkan 1 point kill. easy kill bisa dibilang. Karena flickernya kebuang sia-sia. Ya. Belum lagi ini momennya pas, ada turtle loh. Dan lagi timing yang bagus banget untuk bisa mendapatkan 1 point kill dari Alter Ego, 1000 gold. Dan bahkan dengan adanya Sky Pierce dari Yasuke. Ini akan ngebuat gamenya mungkin agak sedikit lebih snowballing dari Alter Ego dengan adanya point kill dan point kill. Wah gak bisa sih, zoning depannya terlalu jauh, dipaksa. Dan sekarang Dolin yang mencoba untuk bisa maju, tapi sekarang total yang menjadi milik dari Alter Ego itu sendiri. Pertempuran tidak terelakkan. Dawn of Ruin dari Jado, bahkan sekarang Blazing Duet. Armia pun balik lagi dengan BMI yang dia milikin. Wah, teleport. Yap, mau kemana itu teleportnya? Berhasil kau untuk bisa mendapatkan kin di area mid. Kena sih burst-nya ya, combo dispersion rotation ya. Yap, Alec. Flicker masih sempat kabur. Defensif, tapi lumayan sih. Seenggaknya ada spare yang terbuang. Dan untuk Alter Ego 1800, wah ini unggul banget early-nya. Wah, tapi gak cuma unggul sih. Lihat invade jungle lagi. Yasuke gak mau kehilangan dari purple buff-nya dari Nino. Oke, Nino. Solo kill. Dan kin. Solo kill. Oke, dia mau coba motong tadi kayaknya. Dan akhirnya malah kena punish. Mungkin darahnya yang memang udah nggak bagus lagi dari Nino ya, dan agak sedikit memaksa. Ya, dan plus ada dominance ice juga ya. Jangan lupa ada efek life bane yang membuat spell flame dari Nino itu regennya juga gak bakal maksimal. Bakal kepotong tentunya 40%. Yap, dan mereka sekarang mendapat keuntungan loh untuk bisa ngancurin objektif satu di atas. Di bawah terjaga. Oh, trade-nya, attack defense-nya. Mueza pun bahkan sampai ada di bawah. Oke. Untuk bisa menemani Maybe. Bisakah Weza mendapatkan satu player? Nggak mau. Gak. Ini terlalu gegabah lah kalau mau maju di awal. Maybe juga butuh item. Lebih ke farming aja. Mueza, makan lagi. Sekarang Mueza, ada Maybe. Zaman Force sudah langsung dikeluarkan. Menjadi pipi buruk ke satu terakhir. Tapi Yasuke masih bisa menambahkan lagi HP yang dia miliki. Dan malah Mueza yang menjadi korban terlalu jauh dari damager yang diharapkan. Namun sekarang Spatial Migration Fire Fire bakal ada Blazing Duet tadi dari RP. Memberikan backup damage yang cukup. Kin harus mundur. Wah, ini Nino datang sih. Tapi momennya udah nggak pas lagi. Alter Ego, mereka mendapatkan sedikit kerugian ternyata. Ya, ada trade ya setidaknya. Dari Alec yang di take down. Tapi balik lagi dengan ada Blazing Duet tadi benar-benar langsung membubarkan bottom lane dari Dewa. Sementara untuk Turtle, ini kalau Alter Ego dapetin lagi, perfect Turtle. Berarti Yasuke bakal snowballing banget dengan adanya Sky Pierce juga. Efek lethality yang tidak bisa diremehkan. Karena Dewa, dengan miskalkulasi sedikit aja Yasuke tetap bakal dapetin kill dari efek Sky Pierce. Itu dia. Turtle masih berani dipegang, masih berani dikontes. Dan kita akan lihat siapa yang akan dapat. Yep. Nah sekarang Mueza berhasilkah dia langsung aja menambahkan beban kehidupan Turtle menjadi milik dari Dolin. Muezanya masih berusaha untuk bisa kabur namun di bagian belakang. Coba lihat disabet lagi sama Yasuke-nya. Ini satu yang terakhir. Dan Yasuke mendapatkan poin kill sementara 1v1 situation. 1v1 situation dimenangkan oleh Arby. Ya, damage yang sakit banget bahkan di arah mid.
Kin. Oke, suara sekarang Kid ya, satu aja. Dapetnya miss. Suara sekarang Kid tertinggal sendirian, 2 melawan 1. Apakah Ijume akan balik untuk bisa mengatakan damage kembali? Tapi barusan Kid masih berjuang. kuat. Gak kuat. Gak bisa. In total 4 player yang harus dihadapin. Itu dia tumbang juga dari Kin. Mid-nya terbongkar. Dengan turtle yang diberikan memang tadi untuk Dewa, poin kill-nya gak sebanding, Be. Ya nggak sebanding sekali ya, bahkan dengan ada 4.000 gold, ini Alter Ego semakin lebih snowballing juga. Bahkan untuk sekarang melihat adanya golden staff dari RV, ini adalah alasan kenapa tadi dia memenangkan 1v1. Dengan adanya Blazing Duet juga yang tentunya akan lebih pedih ke arah Maybe. Ketika Maybe-nya belum cukup dari segi sumber damage-nya juga. Untuk recovery, dari apapun yang dia berikan, terutama dari Chrono Dash. Makanya ini udah 2 item sebetulnya ya. Ya itu dia Radiant Armor Oracle Nino. Radiant Armor plus Chestes tentunya untuk next dari Alec. Mengurangi lagi daya dari Maybe. Oke, sementara untuk Kine sendiri gak terlalu keras nih. Item core yang jadi baru Domi. Wait, Loh. gak kena. Iya. What? Masih aman. Aman. Masih aman itu defensive. Iya. Tapi kalau ngelihat dari mid game ya balik lagi ini gue masih menantikan teleport Loi sih. Ya Loi Cloud ya. Iya, Kayak landing biasa jauhnya. main landing jauh. Top lane yang bakal kita tuju tentunya. Dengan adanya efek dari diversion. BMI yang taruh belakang. Dan udah mulai gerak. Nah itu dia tuh. Diversion. Yep. Jauh sih. Itu planning. Mungkin ya memang targetnya masih Trinity, Be. Jadi baru nanti. Ya balik lagi ke mid juga kan. Emang sengaja Alec-nya udah standby di bagian top lane. Buat kasih vision dan juga slow push di bagian top lane. Ini akan merepotkan Dewa. Karena lihat wave minion dari Alter Ego sudah bertumpuk banyak sekali di bagian top lane. Pilihannya nggak banyak. Coba kontes 4 lawan 5 dengan kondisi kalah hampir 5.000 gold. Atau kasih Lordnya. Dua-duanya bukan opsi bagus buat Dewa, tapi harus diambil. Ya harus diambil ya. Kayaknya kasih Lordnya. Udah langsung di commit. Di bos 10.000. Dan langsung diambil sama Yasuke. Oke. Lord free. Sekarang kita tinggal lihat nih defensif dari Dewa. High ground mereka ada. Ada partial. Lumayan sakit juga untuk clear, lumayan oke. Wait. Buset. Pasifnya itu ngejar ya. Sampai nabrak tembok gitu, Gin. Jauh juga jauh. Sakit itu. Nah ini 20 stack ya dari Sky Pierce. Ini yang menjadi alasan kenapa tadi Mueza dikejar-kejar dengan HP yang nanggung. Tetap bisa take down. Dan tentu kalau kita ngomongin soal cooldown reduction item. Next, Queen Swings harus jadi option dari Yasuke juga. Karena Queen Swings ini sering banget bikin big play dari Suyo. Dengan cooldown yang sangat singkat. Ya jadi double dash, double damage juga bakal enak banget. Dan ngeliat dari Lordnya yang dibiarkan slow push di bagian top lane. Hijaunya bonyok. Bonyok, tapi Lord masih ada. Pasif base turret juga masih ada. Oke, makan turret-turret luar aja sih. Masih ada Holy Defense tadi yang ganggu banget sih. Si aman di atasnya juga nggak ada yang terjadi. Mereka coba makan depan, gagal juga. 2 pasif. Top lane dan mid lane udah ke-trigger. Lihat dari pergerakan AE kayaknya nggak mau commit juga di awal. Nah ini tempo nih. Karena balik lagi, dari 7.000 gold kayak gini, Alter Ego udah pegang temponya. Dan mereka tidak melakukan gerakan yang membuat mereka rugi. Freeze minion. Ini membuat malah Dewanya semakin under dari gold. Karena mereka nggak farming. Sekalinya mau farming, pasti mereka bakal keluar dari zona nyaman. Dan itu akan memicu team fight lagi dari Alter Ego. 7.000 gold. Angka yang lumayan banyak. Stiker Alter Ego dari Kin. Oke. Moezanya punya chassis Pauldron ya. Wih, teleport. Enggak. Nah. Karena sekarang kan vision dari Loi-nya kebuka ya. Ya, ketahuan dari Loi-nya ya. Bukan target dari teleportnya ya. Ya, target tetap kalau di rumput. Waduh. Sakit banget. Dibuka, Dino. Hei, dan Dino Ruin. Maka Blazing Duet tadi langsung dikeluarkan Zaman Force. Guna untuk bisa membalikan keadaan apa yang akan terjadi. Karena maybe masih sepakat untuk bisa mendapatkan 1 poin kill. Tapi ternyata Nino masih berhasil pergi. Wah, flicker terbuang. Tapi dapetin 1. Dan mereka kan coba untuk paksa ke base turretnya. Oke. 4 melawan 5. Keuntungan harusnya tetap berada di AE. Pokoknya mereka memilih disengage. Alter Ego. Mereka memilih untuk tahan timing untuk Lord. Mereka nggak mau terlalu komit seperti di sini. 8.000 gold emang bener-bener ditahan. Playstyle dari Alter Ego yang sangat-sangat kita lihat mungkin agresif, gas. Maunya bener-bener fight, dan fight. Tapi kalau udah unggul, ya mereka akan mempertimbangkan play seperti ini. Yap, dan pertimbangkan juga heart rate Hijume ketika mau menang lawan Dewa. Kenapa tuh? 150 bos. 148. Mentok itu tadi udah merah pol. Tapi gue ngerasa memang untuk defensif juga Dewa masih punya banyak kan. Makanya dari Alter Ego juga masih Parsha ya.
Iya, Alter Ego-nya gak bakal berani nabrak yang tabrak banget gitu. Ya, bareng sama Lord pasti. Ada beberapa pertimbangan dengan adanya Super Wave Minion juga. Yang jadi alasan utama kenapa Alter Ego memilih untuk tahan terlebih dahulu di menit 12 seperti ini. Dan gak mau langsung buru-buru untuk beranjak ke high ground. Yang Lord free lagi berarti. Gak akan ada kontes ya. Dari Dewa sama sekali. Ya free untuk Alter Ego. Bahkan mapnya udah dikuasain semuanya. Nah, ini 70% map udah pasti dikuasain sih. Invade, bush penting, bush ganking. Semuanya minimal dipegang sama Alec. Karena Alecnya juga, untuk next item juga banyak option yang bakal dia bawakan. Semenjak lawannya rata-rata magic dealer damage. Lihat ini, Arvi udah beli sarung tangan ya, Arvi. Sarung tangan terlihat. Nah, winter. Winter, siap-siap. Ini udah expert glove ya. Ini gimana cara makan Alec ya? Cara makan Alec, Komit semuanya komit mungkin. semuanya. Apalagi udah ada Holy Crystal dari Maybe. Tapi habis zaman Force Maybe ya, jangan kaget kalau tiba-tiba ada Turn of Ruin sama Blazing Duet. Oke, berarti kamera di Nino ya. Karena openingnya akan dibuka nanti sama Nino seharusnya. Oke. Kali seperti apa Foxil. lagi Lord? Nino. Ada di belakang dan itu dia. Touch of Ruin dari Dino. Memberikan impact yang begitu mengerikan. Mendadak dua player dimiliki oleh pemain dan Dewa sudah menghilang. Dan sekarang waktunya untuk Alter Ego bisa menutup langsung ke arah Mancini. Karena barusan ada fire require dikeluarkan pula oleh Dolly. Tidak memberikan impact apapun, hanya menyisakan dua player CD Dewa dan ini di Alter Ego. Mereka akan menutup dengan kemenangan lagi dan lagi. Ini dia 2-1. penghalang untuk Dewa United menuju babak playoff terlihat. Alter Ego, mereka menjadi satu portal lagi nih untuk Dewa United.